Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qad wa tanfarjibil qurab wa tuqdabil awaj wa tunali bil raqaib usnul hawatim wa yustaskal gamam karmi wa ala alihi wasabbi bi kulli lamatin wa nafasin bada di kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kali ini Islam itu indah berada di daerah Bandung. Tepatnya di rumah tahanan kelas 1 Kebonwaru, Bandung. Alhamdulillah. Jamaah. Tidak ada seorang anak yang tak punya bapak kecuali Nabi Adam. Pasti ada bapaknya. Mengaku tidak mengaku, pasti ada bapaknya. Makanya tema kita kali ini adalah ayah dan anak. Bagaimana itu ayah dengan anak? Bagaimana? Seberapa penting seorang ayah dan bagaimana kedudukan anak terhadap ayahnya, bagaimana ayah kedudukannya terhadap anak. Berarti dua ini nggak bisa dipisahkan. Karena tidak ada ayah tanpa ada anaknya dan tidak ada anak tanpa dan semua ayah pasti ada anaknya. Betul tidak? Sekalipun itu bukan anak kandungnya. Ayah itu dalam bahasa Arab disebut abah. Abah atau abi atau abuya atau apapun namanya. Oke? Abah, dua kata, dua huruf, a dan ba. A itu melambangkan kepala sapi. Dan ba-nya itu melambangkan tenda. Kepala sapi melambangkan kekuatan. Dan tenda melambangkan rumah. Jadi abah, ayah, bapak artinya kekuatan dalam rumah tangga. Oke? Jadi kalau ayah tidak ada, maka runtuhlah rumah itu. Bagaimanapun hebatnya ibu, tidak akan mungkin bisa menggantikan posisi bapak. Berbicara tentang bapak, jangan pandang enteng seorang bapak, seorang ayah, papi, abi, abu, apapun namanya. Maaf, jangan dipandang enteng kekuatan seorang bapak. Dan saya lihat semua yang hadir di sini tidak ada yang cantik. Semua ganteng semua. Dan semua adalah ayah. Dan di samping kanan saya ada yang paling cantik di antara yang ganteng. Assalamualaikum Ami. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Iya, kita sementara ada di Bandung, di rumah Amin dekat sini ya. Dan di samping kiri saya Kafit itu topik. ada Ariel. Assalamualaikum Ariel. Assalamualaikum. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Menarik tentang bapak. Tentang bapak, tentang ayah ataupun apapun namanya. Ayah itu, bapak itu adalah idola. Bapak itu yang selalu bagaimana ya, mendambakan seorang anaknya. Kadangkala suami istri itu betapa cintanya mereka. Tapi ketika sudah memiliki anak, cinta seorang suami
bukan lagi kepada istri, tapi yang ditanyakan, bagaimana kabarnya anakku? Gimana kabarnya anakku? Sehingga seorang istri kadang-kala cemburu sama anaknya. Kok aku ndak ditanya? Bagaimana? Banyak lagi yang akan kita bahas tentang ayah. Mau tahu? Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh jamaah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih berbicara tentang ayah dan anak. Yang biasanya yang kita kenal lebih akrab itu adalah ibu. Sampai-sampai ibu itu mendapatkan kedudukan 3. Ibumu, bapakmu. Ibu, bapak. Kok bapaknya kecil? Kenapa? Karena memang kelihatannya kedudukan ibu itu penting. Tapi di balik kedudukan penting seorang ibu, pasti ada ayah yang memberikan. Karena tidak akan mungkin lahir seorang anak tanpa ada bapaknya. Masa belojor sendiri? Makanya pentingnya ayah, walaupun ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, dan ibu yang memelihara, tapi bapak memiliki kedudukan lebih tinggi juga. Karena bapaklah yang pertama mengandung seorang anak. Bapaklah yang mengandung. Di mana? Di belakang tulang, sini. Cuma bapak mengandungnya di dalam tulang, jadi tidak terlalu kentara. Tapi kalau ibu di luar tulang, jadi membesar. Makanya namanya anak di belakang anak bukan nama mamanya, tapi namanya bapaknya. Zainuddin MZ, Roma Irama, Putri Indonesia, nenek sedikit penjual jamu. Kalau di atas Aagim, tengah-tengah Niji, di belakang Naruto, dua-dua di belakang film India, dua-dua di depan Pak Ustaz, Bulan Jamila, ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih ada mau? Monohara. Masih ada lagi mau? Ada sajadah. Jamaah. Peran seorang ayah luar biasa. Karena kewajiban mencari nafkah ditujukan kepada ayah. Betul tidak? Ditujukan kepada ayah. Pendidikan itu juga ditujukan kepada ayah. Ayah yang bertanggung jawab. Sehingga ketika anak itu menikah, maka yang bertanggung jawab adalah ayah. Dicari ayahnya. Bukan ibunya yang dicari, tapi siapa ayahnya? Sebagai walinya yang menyerahkan tanggung jawab. Ku terima nikahnya. Yang menerima siapa? Antara ayah dengan menantu yang akan mengambil tanggung jawab itu. Itulah hebatnya seorang ayah. Wa qad rabbuka Allah ta'budu iyyahu wa bil walidaini ihsan. Ketika engkau diperintahkan untuk menyembah Allah tapi kepada orang tuamu, yang dimaksud di situ ibu bapak. Berbuat baik. Kenapa kata berbuat baik? Bukan membalas jasa. Takkan mungkin seorang anak bisa membalas jasa kebaikan orang tuanya. No. Bagaimanapun hebatnya seorang anak untuk membalas kebaikan orang tua, tidak akan mungkin hanya sekedar berbuat baik. Hanya berbuat baik. Oke? Jamaah. Lanjut. Bagaimana tugas seorang bapak? Sama aja dengan anak-anak yang ada di sini. Betul tidak? Kan bapaknya bapak lapas. Bagaimana perasaannya Ariel jadi bapak? Luar biasa. Luar biasa, nikmat kan? Beda, ada perasaan gimana gitu. Melihat si kecil, oh anakku. Kadang-kala seorang bapak lupa dengan anaknya. Anaknya siapa ini? Anakmu. Masa lupa dengan anaknya? Sejahat-jahat singa tak
akan mungkin singa itu memakan anaknya, mencakar anaknya. Sekalipun kelihatannya singa itu dia gendong anaknya lewat cara menggigit anak itu. Betul tidak? Betul tidak? Maaf, I'm sorry. Tugas seorang bapak bukan hanya sekedar memberi uang belanja. Bukan. Yang penting saya sudah kirimkan uang. Oh, bukan sekedar itu. Mereka bukan hanya butuh materi, tapi butuh seorang pemimpin. Dalam keluarga, ingat, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin, diibaratkan imam, memperhatikan bagaimana keadaan agama anak-anaknya. Sudah salat, tegur anak. Udah salat, udah makan belum? Gimana pelajarannya? Bicara. Ambil waktu untuk duduk bersama dengan anak. Jangan hanya sekedar masuk, duduk, tidur, baring. Wah. Memangnya ini akademi militer. Ada tuh lagunya yang pernah dinyanyikan Ariel. Ayah, dengarkanlah. Itu luar biasa. Seakan-akan seorang anak pasti akan mengeluh kepada ayah. Ayah, mobil, insya Allah akan kubelikan kamu mobil kuadrat. Seorang ayah akan merasa berhasil apabila anak itu lebih hebat dari bapaknya. Ustadz, Ya, saya mau tanya, silahkan. Kan Kenapa? ya, bukannya itu Ustadz kan kalau surga di bawah telapak kaki ibu kan? Iya, Berarti kalau neraka di bawah telapak kaki bapak, bener itu? enak banget loh. Surga di telapak kaki ibu, Pak. Neraka di bawah telapak kaki bapak? Enggak. Dapat dalil dari mana itu? Oh tidak. Enggak ya? Enggak. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu karena ibu itu mengartikan sifat kasih sayang. Jadi surga itu berada pada kasih sayang. Itu simbol. Jadi surga itu bersifat kasih sayang. Ustadz, satu lagi. Kalau doa ibu kan mustajab. Ya. Kalau doa bapak apa? Sama. Sama juga? Karena ayah dan ibu takkan terjadi seorang dikatakan ibu tanpa adanya ayah. Mau tahu bagaimana doa seorang ayah? Mau? Mau. Ada kisahnya tuh. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah.